Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kitab Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Thayyib, karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang kita baca adalah versi mukhtasar atau ringkasannya. Ya. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai halaman yang ke-7. 2 paragraf pertama. Maka malam ini yang akan kita baca adalah paragraf yang ke-3. Begitu Pak Sur? Satu pertemuan gak ikut? Wah, berarti saya yang kehilangan. Ya, halaman ke-7 paragraf ke-3. Setuju apa enggak Pak Pur? Mantune pundi niki? Mas Muhammad mana? Ha? Enggak ikut? Oh, nggih. Nanti kalau ketemu bilang golek Ustaz Mukhtar gitu. Cari pokoknya. Ya. Salam mangke nggih Mas Muhammad nggih. Kanca kula niku. Friend. Ya, betul enggak? Betul ya? Baik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan untuk kita cara agar bisa tetap istiqomah. Walaupun beliau membahasakannya dengan istiqomatul qalbi, istiqomahnya hati, tapi yang dimaksud adalah istiqomah itu sendiri. Kenapa yang disebut hati? Karena memang intinya adalah hati. Kalau hati itu sudah istiqomah, maka yang lain pun akan ikut istiqamah. Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala menjelaskan bahwa cara agar istiqamah itu ada 2. Yang pertama, selalu memposisikan cintanya kepada Allah Azza wa Jal yang terdepan, nomor 1 dan paling utama dibandingkan cintanya kepada siapapun, walaupun dihadapkan dengan cintanya kepada apapun. Jadi kalau pengen istiqomah, ya cinta kepada Allah itu yang harus dinomorsatukan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ta'zimul amri wan nahyi. Semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu harus dijunjung tinggi-tinggi. Dilaksanakan, diperhatikan. Diamalkan dengan sesempurna-sempurna mungkin. Larangan yang Allah Azza wa Jalla sudah tetapkan juga, itu harus dijauhi sejauh-jauhnya. Itu cara agar bisa istiqomah. Nah, kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan contoh cara menghormati perintah. Allah itu memberikan perintah untuk dilaksanakan. Nah, cara kita menghormati perintah itu bagaimana? Ya kita kerjakan semaksimal mungkin. Kita laksanakan sesempurna-sempurnanya. Waktunya diperhatikan, rukun-rukun dan kewajibannya dilaksanakan. Berusaha untuk beribadah dengan seindah dan sesempurna mungkin. Termasuk juga merasa rugi, sedih, ketika kehilangan kesempatan untuk bisa sempurna. Beliau memberikan contoh sholat. Ya. Contohnya adalah sholat. Seseorang itu dikatakan mengagungkan ibadah sholat kapan? Ya kalau dia kerjakan sholat dengan sempurna. Termasuk dia merasa rugi, ya, bersedih, betul-betul terpukul ketika melaksanakan sholat itu tertinggal waktu, tidak berjamaah. Bukan suatu hal yang biasa baginya, tapi merasa bersalah. Ya. Kita lanjutkan. Qala rahimallahu ta'ala wa kadzalika idza fatahu awwalul waqti. Termasuk juga ketika seseorang itu kehilangan kesempatan melaksanakan sholat di awal waktu.
Karena secara umum ibadah salat itu dikerjakan paling baik kapan? Fi awali waktiha. Di awal waktu, artinya tidak ditunda-tunda, tidak diakhirkan. Itu secara umum. Kenapa? Karena dalam beberapa kondisi salat yang diakhirkan waktunya itu lebih baik. Sesekali. Contohnya apa? Salat Isya. Sesekali salat Isya itu diamalkan dengan waktu yang lebih mundur. Kadang-kadang seperti itu. Atau karena ada suatu keperluan berjamaah, suatu kegiatan yang memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat tepat waktu di awalnya, maka bisa diundur demi mengejar keberjamaahan. Sebagai contoh apa? Kalau kita ngecor misal, kita ngecor yang menurut ketentuan konstruksi, hitung-hitungan sipil, itu nggak bisa berhenti. Ada nggak yang seperti itu Mas Dito? Ngecor apa misalkan? Balek. Ini contoh aja, kita ngecor balek, kerja bakti sama-sama. Ngecor balek bangunan. Itu kalau berhenti akan berdampak pada kekuatan konstruksi. Padahal dari awal sudah disetting supaya pekerjaan itu selesai di waktu yang space-nya cukup untuk mempersiapkan sholat zuhur berjamaah di awal waktu. Terus pokoknya meruput, mulai jam 6. Gitu. Betul jam 6 mulai, tapi ternyata belum maksimal karena yang datang masih belum ideal. Atau ada kendala, molennya mungkin bermasalah. Atau barangkali airnya telat. Atau mungkin hujan, atau artinya banyak kendala. Sehingga yang direncanakan jam 11 selesai, itu ternyata sampai azan zuhur belum selesai. Maka ketua pelaksana konsultasi kan kepada tim ahli, katakan konsultannya, niki pripun niki, wah salat rumiyin gitu. Nyun ngapunten kalau konstruksi, kalau kita berhenti ini nggak dilanjutkan tuh nanti kekuatannya berkurang loh. Nah dalam situasi seperti ini jangan paksakan lah. Jangan ora salat nomor 1. Makanya tadi saya katakan untuk kepentingan yang sifatnya keberjamaahan. Kalau kepentingannya satu-satu sih ya lain perkara. Ini bareng-bareng ini. Kan itu. Terus pripun? Dirampungkan. Silakan dirampungkan. Jangan bersikeras harus berhenti sholat nomor 1. Cinta kepada Allah mengalahkan segala sesuatu yang lainnya. Iya betul. Tapi Allah juga memberikan banyak keringanan. Toh kita tidak lakukan itu setiap waktu. Toh itu tidak kita kerjakan setiap kali sholat kemudian ditunda di akhirnya. Ini situasi khusus. Situasi khusus. Maka dalam kondisi seperti itu seorang penanggung jawab kegiatan, tentunya bukan karena hawa nafsu tapi berdasarkan pertimbangan tadi konstruksi. Kalau pertimbangan hawa nafsu, wah engko nek salat sik engko bar salam mesti do bubar bali engko piye? Itu sudah hawa nafsu tuh, lain cerita. Itu lain cerita. Tapi yang saya contohkan dalam kasus ini adalah alasannya konstruksi. Itu nanti kalau berhenti sesaat ada gempa sedikit pecah. Nanti akan menimbulkan madarat yang jauh lebih besar. Tapi kalau pertimbangannya cuma wah engko nek bubar piye, itu lain. Itu beda lagi cerita. Sudah selaku penanggung jawab menyampaikan nyuwun pangapunten kita selesaikan dulu. Nanti yang azan tetap azan dulu silahkan. Karena kalau azannya mundur nanti jadi bahan pertanyaan masyarakat. Wah lagi azan kayak piye ya? Kan itu. Azan dulu. Selesai yang azan cukup 1 orang kan nggak perlu 10 orang kalau azan itu ya kan. 1 orang azan terus lanjutkan. Katakan sholat zuhur itu jam 12 kurang 10 biasanya. Kemudian kita tunda sampai 12:30 disepakati, "Pohon kita selesaikan nanti ini sedikit lagi berapa sak lagi kok." Kan gitu. Arti kan paling 15 menit, 20 menit selesai, nanti persiapan 20 menit. Jadi kita sholat zuhurnya nanti jam 1 kurang 1/4. Monggo silahkan. Begitu. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak ada uzur yang memang mengharuskan untuk menunda pelaksanaan sholat, ya tetap waktu yang terbaik itu adalah waktu yang
awalnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika seseorang itu kehilangan kesempatan untuk melaksanakan sholat di awal waktu, dia bersedih. Ya. Dia merasa rugi. Ya. Orang seperti itulah yang layak dan pantas dikatakan mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa ridwanullahi ta'ala. Padahal pelaksanaan salat tepat di awal waktu itu akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Au fatahu shaful awal, atau dia tidak memperoleh shaf pertama. Terlambat sampai kemudian ketinggalan dari shaf pertama, dapatnya shaf kedua, shaf ketiga, apalagi shaf paling belakang. Di situ dia merasa bersedih. Aduh, ketinggalan. Aduh, rugi aku. Ya. Tapi tenang, kalau sholat maghrib di Ma'had Darul Hadits Halaman Surah, tenang. Pasti dapat shaf pertama. Walaupun datangnya terlambat, tenang. Yang dimaksud shaf pertama itu bukan hanya shaf pertama saja, Bapak. Iya kan? Kalau jamaahnya sedikit ya, ora apa-apa wong aku shaf pertama terus kok. Walaupun maksudnya rakaat terakhir. Bukan yang dimaksud itu shaf pertamanya saja. Yang dimaksud itu tuh berlomba-lomba melaksanakan sholat di awal waktu. Jadi bukan cuma tekstualnya shaf pertama. Gak pernah aku seumur hidup ketinggalan shaf pertama. Musola aku sithik. Musola samping rumah ya paling pol ya separuh shaf. Jadi gak pernah saya ketinggalan shaf pertama. Ya, tidak ketinggalan shaf pertama, tapi ketinggalan rakaat pertama, ketinggalan rakaat kedua. Ya kan? Tidak seperti itu yang dimaksud, tapi ketinggalan kesempatan untuk melaksanakan sholat di awal waktu, terutama di shaf pertama. Alladzi yusallillahu wa malaikatuhu ala ma yaminihi. Padahal mereka yang sholat di shaf pertama, Allah itu bersalawat untuknya, malaikat-malaikat juga bersalawat untuknya. Salawat Allah itu artinya puji-pujian untuknya. Salawatnya malaikat adalah mendoakan doa-doa kebaikan untuknya. Walau ya'lamul abdu fadilatahu, andaikan seorang hamba mengerti betul pahala dan keutamaan mereka yang salatnya di shaf pertama, lajalada alaihi, pasti dia akan berkorban dan berjuang. Walakanat qur'atan, kalaupun berebut karena kuota shaf pertama terbatas, padahal yang berebut itu banyak, sehingga mau tidak mau diundi, pasti mereka mau undian. Ini termasuk dalil bahwa dalam agama kita ketika terjadi tazahum, ketika terjadi rebutan ya, tidak bisa kita tentukan siapa yang terpilih, ya udah pakai undian. Ya. Itu sabda Nabi SAW. Kenapa? Karena saking banyaknya pahala yang Allah janjikan untuk mereka yang salatnya di shaf pertama. Wa kadzalika fautul jam'il katsir. Contoh yang lain adalah kehilangan kesempatan untuk salat berjamaah dengan jumlah jamaahnya yang banyak. Kenapa? Allazi tudha'afus salatu bikathratihi wa qillatihi. Karena pahala salat berlipat-lipatnya itu juga berdasarkan faktor jumlah jamaah yang sholat. Masjid dengan jamaah berjumlah 10, ya, itu pahalanya lebih baik daripada masjid yang jumlah jamaahnya cuma 5. Masjid dengan jumlah jamaahnya 100 lebih, itu pahalanya lebih banyak dibandingkan masjid yang jumlah jamaahnya hanya 30, hanya 40. Ya. Sholat berjamaah itu sendiri kan lebih baik daripada sholat sendiri dalam hal pahala. Ya. Tapi yang sholat berjamaah ini juga berbeda-beda antara yang 100 dengan 50, 50 dengan 200, 200 dengan yang 1000 orang. Ya. Itu pahalanya nanti beda lagi. Ya. Wa kullama kathural jam'u, semakin banyak jamaah, kana ahabba ilallahi azza wa jalla, maka akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa sedih lah. Ya.
Artinya menyesal kok sampai ketinggalan sholat berjamaah. Apalagi di masjid itu jamaahnya banyak. Itu tandanya dia ta'zimul awamir. Dia benar-benar menghormati dan mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ba'udatil khuta kanat khutwatun tahuttu khati'atan wa ukhra tarfa'u darajatan. Semakin jauh jarak masjid, sehingga semakin banyak langkah kaki ke sana untuk salat berjamaah, maka pahalanya akan semakin banyak juga. Khutwatun tahuttu khati'atan, satu langkah itu menggugurkan satu kesalahan, wa ukhra tarfa'u darajatan, langkah yang lain itu mengangkat satu derajat. Kalau melangkah itu ada kanan, ada kiri, maka yang kanan itu menggugurkan satu dosa, yang kiri itu mengangkat satu derajat. Ya. Maka para sahabat yang berasal dari kampung Bani Salimah, ketika ada berita sampai kepada Nabi SAW, mereka pengen jual tanah, pengen jual rumah, supaya bisa membeli tanah dan mendirikan rumah di dekat Masjid Nabawi. Itu mereka dipanggil oleh Nabi SAW. Ini beritanya begini dan begitu, benarkah? Benar. Ya. Kata Nabi SAW, diyarakum tuktab ujurukum. Sudahlah, kalian tetap tinggal saja di kampung itu, nggak usah pindah. Ya. Karena apa? Tuktab ujurukum. Karena pahala kalian itu banyak loh tercatat. Ya. Jadi pengorbanan yang dilakukan seorang hamba itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Tapi tentunya itu harus diimbangi dengan kualitas iman ya. Kalau kualitas imannya pas-pasan, yo ojo coba-coba. Nah, gitu. Aku tak tuku omah sing aduh saka masjid. Itu katanya. Katanya ini. Nah, bahwa semakin jauh jarak rumah kan semakin banyak pahalanya. Ramangkat akhirnya. Komat. Aduh. Bangun tidur komat. Sisa neng omah. Jelas telat. Gitu. Kenapa Nabi SAW menganjurkan para sahabatnya yang dari kampung Bani Salimah untuk tetap tinggal di kampung mereka dan tidak pindah? Karena Nabi Muhammad SAW mengerti betul ya, bahwa sahabat-sahabatnya di kampung Bani Salimah itu memang punya kemampuan. Ya. Mereka semangat, mereka sabar, mereka menjaga salat. Nabi Muhammad paham itu, makanya beliau anjurkan tuktab ujurukum. Sudah tetap itu. Tapi kalau nyuwun sewu, kita punya teman, kita ada keluarga, kita mengenal seorang murid, pas neng pondok yo aras-arasan, malas-malasan, ya kan? Wong neng pondok asramanya cuma jaraknya 2 meter, 3 meter masih terlambat. Ya. Maka untuk teman, keluarga, santri, nanti setelah dia lulus, ya nasihat yang akan saya berikan, beli rumah sing dekat masjid. Gitu dong. Ya, jangan pakai dalil yang tadi, ya kan? Mau cari rumah yang sejauh-jauhnya aja mas, biar pahala tahu banyak. Oh selama masa jadi santri aja malas-malasan dia sholat kok. Oh satu gedung lagi, masjidnya di bawah, asramanya di atas di balkon. Itu masih terlambat sudah. Amin belum bangun. Assalamualaikum warahmatullah. Oh kok nggak kelihatan? Coba dicek masih tidur. Ya untuk yang seperti ini kita katakan kamu cari rumah yang dekat masjid, jangan jauh-jauh dari masjid. Gitu. Kenapa? Ya kita memilihkan sesuatu itu tergantung dengan objeknya. Ya. Tidak bisa kita katakan secara mutlak bahwa yang rumahnya jauh itu pasti lebih baik daripada yang rumahnya dekat. Secara mutlak begitu ya, mesake Mas Haris. Kalah terus nanti Mas Haris. Mesake Mas Fatur. Kan itu, wes. Mending Pak Sus jauh. Gitu. Oh dekat juga loh. Oke, ya, di sinilah, ya kan. Nggak bisa seperti itu. Ini salah satu variabelnya saja, salah satu unsur penilai berkualitas dan tidaknya salat berjamaah itu salah satu variabel atau unsur penilainya adalah jarak. Tapi ada unsur penilai yang lain apa? Ketepatan waktu. Ya kan? Sekarang saya tanya, mana yang lebih baik? Yang salat yang rumahnya dekat tapi sebelum azan dia sudah datang, dengan yang rumahnya jauh tapi telatan. Lebih bagus mana? Pak Budi? Bukan yang dekat, bukan yang jauh jawabannya. Tapi yang tepat waktu.
Itu salah satu variabelnya. Nanti variabel yang lain keikhlasan, variabel yang lain tuh kekhusyuan, ya kan? Variabel yang lain jumlah jamaah. Ya, gitu. Kemudian variabel yang lain juga apa? Pengamalan dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yang mengamalkan sunnah Nabi tentunya lebih baik daripada masjid yang tidak mengamalkan sunnah Nabi. Tapi ingat, itu bukan satu-satunya variabel. Jadi ketika seseorang itu tinggal di sebuah kampung, yang masjid kampungnya itu pengamalan sunnahnya masih kurang, jangan dijadikan alasan kemudian dia cari masjid yang lebih jauh. Ya. Kok nggak pernah sholat di masjid kampung, Mas? Wah, sunnah nggak pernah melaku, sunnah nengono iki. Sofe berjauhan, begitu. Tapi akibatnya apa? Telatan dia sholat di sana, begitu. Terlambatlah. Akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk bersilaturahmi, ya, berkomunikasi dengan tetangga-tetangganya lah. Mengakibatkan orang salah faham. Ya. Kok nggak pernah sholat di kampung kita? Jangan-jangan kita dikafirkan sama dia. Karena saya pernah mengalami penilaian seperti itu. Ya, pertama-tama saya tinggal di Lendah kan seperti itu. Ya. Ada satu tetangga, sekarang baiknya luar biasa. Orangnya gondrong, namanya Mas Raji. Ya kan? Itu sempat beliaunya bilang, wong kae mengkafirkan po piye ya kan itu. Kau nggak pernah sholat di masjid kita. Giliran saya sholat di sana segala macam, akhirnya sudah sekarang baiknya luar biasa. Oh ternyata ora tuh, gitu aja. Sekedar sholat tok gitu loh, sholat tarawih. Wong saya masuk di Lendah itu sehari 2 hari sebelum bulan puasa Ramadan tahun 2014 kok. Ya. Akhirnya saya sholat itu, ya paling enggak di 3 masjid gantian itu. Ya, satu di masjid apa namanya Baitur Rahman di Wonosoro Bumirejo, kadang sholat di masjid Nurul Huda Kepek Jimatan, ya kan, Jatirejo, kadang masjid Nurul Hidayah Jatisari. Kenapa? Karena masing-masing menilai kok ora tahu sholat ning kene gitu. Jadi harus sholatnya itu keliling saya. Khutbah Jumatnya akhirnya keliling juga. Nah itu variabel-variabel itu bukan cuma variabel-variabel itu banyak, bukan cuma satu. Apalagi nanti diniatkan bahwa saya tetap sholat di kampung. Ya. Karena untuk mengajarkan kepada mereka sholat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi itu seperti apa. Wah, nek sholat kakinya dipepetkan melayu ya jangan dikejar, wong melayu kok dikejar. Masa dalam sholat kejar-kejaran. Dan itu pepet itu malah, Mas rasa pepet itu Mas. Kalau nggak dapat yang tua cari yang muda. Yang muda itu nanti cenderungnya nggak akan menolak dia. Anu itu. Betul nggak? Nek yang tua-tua angel, kolot sudah. Kita pepet sedikit ya gini, geser dia. Ya jangan dikejar, jangan dipaksa. Karena kita tahu kalau kita pepet dia tambah lari lagi. Itu akan menimbulkan gerakan-gerakan terjadi di luar salat. Tapi dekati yang muda. Golek sing enom, Mas, pepet Mas. Nggih, Pak. Sungkan dia menolak. Nek sing enom tetap menolak, golek cah cilik. Cari anak kecil. Kalau yang tua enggak bisa diajari, cari yang muda untuk diajari. Kalau yang tua susah, yang muda juga ikut-ikutan susah, sing cilik-cilik kuwi iso dikandani. Le sini. Nggih, Pak, Pak. Nek salat iki nang, oh nggih. Gitu. Tambah permen 1 selesai acara. Ini Mas salatnya ngene yo, pepet-pepet ke gitu. Nah itu artinya variabel apa? Nilai salat itu ternyata banyak gitu. Qala rahimallah wa kadzalika fautul khusyu'i fis salati wa huduril qalbi fiha baina yaday Rabbi tabaraka wa ta'ala. Contoh yang lain ya. Apa terlewatkan kesempatan untuk khusyuk dalam salat. Menghadirkan hati dalam salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Huwa ruhuha wa lubbuha. Padahal kekhusyuan itu adalah ruh dan inti sari salat. Ya. Jadi salat itu bukan hanya terdiri dari gerakan dan ucapan. Intinya itu justru adalah kekhusyuan. Jadi bukan cuma gerakan gini aja. Bukan cuma ada suara yang terlafadzkan, baik
zikir maupun doa. Justru ruh dan lubus salat adalah al-khusyu'. Ruhnya adalah khusyuk. Fasalatun bila khusyu'in wala hudurin kabadanin mayyitin la ruha fiha. Salat tidak ada khusyuk, tidak menghadirkan hati, itu seperti badan yang mati, tidak ada ruhnya lagi. Jadi seperti tengkorak hidup, itu aja kalau bahasa kita. Kemudian Ibnul Qayyim itu memberikan analog, sebuah perumpamaan, dan Ibnul Qayyim paling sering memberikan analog-analog seperti ini. Kenapa? Karena dengan memberikan analog itu akan memudahkan untuk difahami. Ya. Analog yang paling sering disebutkan Ibnul Qayyim kalau kita baca kitab-kitab beliau itu antara raja dengan rakyatnya. Mudah, itu paling sering. Termasuk di sini. Afala yastahyil abdu an yuhdiya ila makhlukin mithlihi abdan mayyitan aw jariyatan mayyitatan. Memangnya seseorang itu tidak merasa malu. Memangnya dia tidak sungkan memberi hadiah kepada orang lain, seorang budak laki-laki yang mati, atau seorang budak perempuan yang mati. Malu kan? Ya. Yang dimaksud mati di sini artinya apa? Nggak bisa apa-apa. Pak Pur, saya mau ngasih hadiah buat Pak Pur ini. Oh. Budak Pak Pur, wah senengnya. Zaman dulu kan perbudakan berlaku. Ya kan? Budak-budak itu. Perbudakan itu tidak hanya di dalam Islam. Ya. Sehingga tidak boleh kemudian Islam saja yang dibicarakan dan diserang. Kok Islam itu membenarkan perbudakan? Di kalangan orang Yahudi, orang Nasrani perbudakan juga ada. Ya. Di kalangan kerajaan Persia dan Romawi juga sudah ada. Perbudakan itu sudah ada sejak sebelum Islam datang. Justru Islam itu yang memperbaiki tata cara kelola budak. Islam itulah yang memanusiakan para budak. Tapi orang kalau nggak paham sejarah, nggak ngerti syariat, itu Islam yang diserang. Wah, Islam itu melegalkan perbudakan. Islam itu melegalkan perbudakan. Loh, sebelum Islam datang perbudakan itu sudah ada. Tapi coba bandingkan sistem perbudakan di dalam Islam yang syar'i itu bagaimana, sistem perbudakan sebelum Islam itu bagaimana. Bedakan. Lebih dan sangat memanusiakan sistem perbudakan di dalam Islam. Pak Pur, saya punya hadiah Pak Pur. Apa? Budak Pak Pur. Wah, lanang apa wedok? Ya wajar kan nanya. Lanang Pak Pur, oke pun. Besok tak kirim Pak Pur. Oke, kirim. Budaknya yang ini. Namanya siapa? Kamu bisa apa? Udah makan belum? Belum kayak gini nih. Dihadapkan pada tuannya yang baru, Pak Pur. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Diajak bicara dia mikirnya yang lain. Ya. Disuruh nggak paham dia. Kalaupun dia akhirnya bekerja ya tidak dari hati. Kata Ibnul Qayyim, memangnya saya nggak malu apa? Saya ini, Mukhtar ini. Kudune izin lah. Ngasih hadiah buat Pak Pur, konco, friend, bestie kami. Iya. Kok ngasih hadiah seperti itu? Harusnya malu. Gimana? Laki-laki tadi, Pak Sur. Pak Sur mau yang budak perempuan? Pak Sur dengar nggak ini? Kedengaran di sana loh Pak Sur. Qala fama dhannu hadzal 'abdi an taqa'a tilkal hadiyatu mimman qasadahu biha min malikin aw amirin aw ghairi. Sekarang coba bayangkan kata Ibnul Qayyim, sekarang coba bayangkan andaikan saya, orang tadi saya di sini dalam contoh memberi hadiah budak seperti yang saya ceritakan, itu saya serahkan bukan ke Pak Pur, tapi saya serahkan kepada seorang raja. Saya serahkan kepada seorang gubernur. Saya berikan hadiah itu kepada seorang pejabat tinggi. Itu hadiah tanda hormat atau menghina? Hah? Menghina. Izin gubernur. Apa? Mohon izin pejabat jenderal. Apa? Saya mau ngasih hadiah buat gubernur ini. Wah, bagus. Hadiahnya apa? Budak gubernur. Wah, bagus. Bawa ke sini.
Diantar budaknya. Kamu dari mana? Menghina apa enggak itu? Menghina. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fahakadha sawa as-salatul khaliyatu anil khusyu'i wal huduri. Seperti itu juga salat. Kalau dalam prosesi salat yang jadi budak siapa ini? Yang jadi budak siapa? Hah? Mas Wafik, yang jadi budak siapa dalam konteks salat ini? Kalau tadi kan ceritanya saya dengan Pak Pur, saya dengan raja. Ada budak. Kalau dalam pelaksanaan prosesi sholat yang jadi budak siapa? Kita semua ini. Ya. Kita semua itu budaknya Allah atau bukan? Oh iya, Abdullah itu loh. Tapi sering kita terjemahkan hamba Allah. Tapi kalau di manusia hamba saya, hamba manusia. Kita itu budak juga. Kita tuh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Gitu. Seperti itu juga sholat yang dilakukan seorang hamba. Yang al-khaliyatu anil khusyu'i wal huduri. Salat yang dilakukan hamba tapi tidak ada khusyuknya, dia salat tanpa menghadirkan hati. Wa jam'il himmati 'ala Allah ta'ala fiha. Dia melaksanakan salat tetapi dia tidak mengumpulkan dan tidak menghimpun al-himmah. Al-himmah itu fokus, konsentrasi, kesungguhan 'ala Allah ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini bimanzilati hadzal abdi awil amati, posisinya seperti seorang budak baik laki-laki maupun perempuan, al mayyit, ya, budak yang mati. yang disebut mati itu bukan cuma sekedar mati gitu, tapi dia hidup nggak bisa apa-apa. Alladzi yuridu ihda'ahu ila ba'dil muluki, budak yang ingin dia hadiahkan kepada seorang raja. Sama. Itu ibarat kita ingin menghadiahkan seorang budak yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa diajak bicara, nggak punya otak, ya kan? Poeng ini, itu dihadiahkan kepada seorang raja yang nggak bakalan diterima sama raja itu. Apa raja? Wah, apa budakmu ini? Itu ditolak, diusir. Itu sama halnya dengan seorang hamba yang sholat. Tapi sholatnya itu tidak ada khusyuknya, tidak menghadirkan hati. Dia sholat tapi pikirannya entah kemana. Dia sholat tapi konsentrasinya bukan dengan sholatnya. Dia konsentrasinya dengan kancing bajunya. Situ Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangkat ora. Itu sama halnya kata Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Walihada la yakbaluha Allah ta'ala minhu. Oleh karena itu Allah tidak menerima salat seperti itu. Salat yang tidak ada khusyuknya. Karena salat yang tidak ada khusyuknya itu seperti badan tanpa ruh. Wa in asqatatil fardha fi ahkamid dunya, meskipun secara hukum-hukum dunia kewajibannya sudah gugur. Kalau secara hukum dunia dia dikatakan muslim apa enggak? Muslim, mau sholat toh. Sholat muslim dia. Itu secara hukum dunia. Wala yuthibuhu 'alaiha, tapi enggak ada pahalanya. Kewajibannya sudah gugur, sholat, tapi tidak berpahala. Kenapa? Kosong dari khusyuk. Fa innahu laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha. Karena seorang hamba ketika dia salat tidak mendapatkan pahala kecuali senilai apa yang dia konsentrasikan dalam salatnya itu. Ma'aqala minha, yang dia berakal. Akal itu artinya dia menghayati, ya, dia menyadari, dia sungguh-sungguh. Kama fi sunani wa musnadil imami Ahmad wa ghairihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan, termasuk juga Musnad Imam Ahmad dan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, innal 'abda la yusalli sholata wa ma kutiba lahu illa nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melaksanakan salat tidak mendapatkan pahala tercatat untuknya kecuali separohnya saja. Kalau salat itu nilainya 100, dia dapat cuma 50.
illa thuluthuha, atau sepertiganya dapat nilai 33. Au rubu'aha, dapat 25, seperempat. Illa khumusuha, dapat seperlimanya, hanya dapat 20/100. Hatta balagha usyruha, sampai nilainya 1/10. Ya. Nah, yang menentukan separuh, sepertiga, seperempat, seperlima, 1/10, yang menentukan itu apa? Kekhusyuan. Qala rahimahullah wa yanbaghi an ya'lama, dan seharusnya dia sadar, anna sa'iral a'mali, bahwa semua amal ibadah tajri hadzal majra, berlaku hukumnya seperti hukum ini. Jadi bukan cuma salat, membaca Al-Qur'an, iya. Membaca Al-Qur'an itu satu huruf dapat 1 pahala. Dan Allah lipatkan menjadi 10. Tapi apa iya setiap orang yang baca Al-Qur'an itu dapat pahala sedemikian banyak? Ya tergantung kekhusyuannya juga. Ya. Orang sedekah dilipatkan pahalanya sampai 700 kali lipat. Apakah setiap orang yang bersedekah pahalanya 700 kali lipat? Enggak. Tergantung kekhusyuannya. Bagaimana dia menghadirkan hati. Kalau dia sedekah cuma ngasih sedekah gitu aja, tapi dia cuma nyoh gitu aja. Ya pahala, tapi nggak akan banyak dapatnya. Ya. Dia baca Al-Quran dapat pahala, tapi tidak akan sebanyak orang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk. Ya. Membantu tetangga dapat pahala, iya. Tapi si A dan si B bisa berbeda jumlah pahalanya. Kenapa? Si A dia membantu tetangganya dengan sepenuh hati, dengan riang gembira, tidak merasa terbebani, tidak merasa susah. Yang satu kepeksa. Nek orang bantu nek diomongi wong piye? Gitu. Kalau enggak bantu nanti repot malah urusannya karo tangga sing siji. Ya tak bantu ae. Ya, bahkan bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala karena niatnya bukan lillahi taala lagi. Ya. Sama-sama ngecor pahalanya apa kemudian sama juga? Oh, mudah-mudahan sama gitu. Jadi jawabannya jangan ya beda, bukan. Kalau ngecor besok hari Ahad itu, ngecor ini nanti pahalanya apa beda-beda juga Ustaz? Sama, soal sama-sama 100 gitu aja. Iya kan? Maksimal dong. Gitu. Insyaallah. Qala rahimallahu taala fatafadulul a'mali indallahi taala bitafaduli ma fil qulubi minal imani wal ikhlasi wal mahabbati wa tawabi'iha. Maka nilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan dengan perbedaan nilai yang ada di dalam hati, baik imannya, ikhlasnya, cintanya, atau yang semisalnya. Wa hadzal amalul kamilu huwa alladhi yukaffiru dzunuba takfiran kamila wan naqisu bihasabih. Amal ibadah yang sempurna seperti inilah yang akan menggugurkan dosa-dosa dengan secara keseluruhan. Wan naqisu bihasabih. Tapi kalau dia berkurang dari nilai sempurna, maka manfaat menggugurkan dosanya juga berkurang. Wa bihatainil qa'idataini tazulu iskalatun katsiratun. Maka dengan dua kaidah berikut ini akan hilang sekian banyak pertanyaan-pertanyaan. Wahuma, yaitu tafadulul a'mali bitafaduli ma fil qulubi min haqa'iqil iman. Kaidah pertama bahwa nilai amal ibadah itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda tergantung iman yang ada di dalam hati. Kaidah yang kedua, wa takfirul amali lisayyi'at bihasabi kamalihi wa nuqsanihi. Suatu amal ibadah menggugurkan dosa ataukah tidak, banyak ataukah sedikit, tergantung sempurna atau tidaknya amal ibadah yang dia kerjakan. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi kalau ingin hasilnya maksimal, maka beribadalah dengan maksimal. Jangan ibadahnya biasa-biasa saja atau kurang dari biasa, tapi berharapnya maksimal. Dan tentunya yang harus diperbaiki adalah tingkat kekhusyuan. Wallahu a'lamu bishawab. Kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.